Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya hari Senin, hari Selasa, sampai batas waktu hari Rabu, tetap di 3 hari ke depannya. Kalau tanggalnya ya tanggal 25, tanggal 26 sampai tanggal 27 ya. Tentunya masih di bulan November 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan deteksikan kejutan yang bakal terjadi buat kalian. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya sendiri. Oke, bagaimanakah nantinya ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Seperti biasa saya akan menarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat untuk zodiaknya dulu. Di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke ya, kita lihat untuk asmara Pisces dulu, memasuki minggu terakhir ataupun minggu keempat di bulan November ya. Pisces, untuk asmara kartu utama kalian muncul petunjuk strength. Ada wanita menaklukkan singa. Wow, ini kenapa Pisces dikonfirmasi muncul petunjuk The Tower. Ada tower tersambar petir itu ya ujungnya. 2 orang terpelanting jatuh. Ya, ini saya bisa menangkap suatu energi ya. Di sini kalau saya rasakan secara energi kartu ya untuk semua sahabat Pisces, ini kelihatannya apa ya? Ini kelihatannya kalian mungkin ya pernah menghadapi suatu peristiwa, dalam arti bisa saja ada konflik ataupun problem di sini, gitu loh. Ini kelihatannya barusan terjadi ya, gitu loh. Dalam arti gini sobat ya, ketika saya mengatakan apakah ini barusan terjadi ataupun hal yang baru-baru terjadi, ya tidak begitu juga, gitu loh. Jadi bisa dikatakan kalau saya mengatakan
ini barusan mengalami suatu peristiwa, entah konflik, entah problem apapun itu ya. Nah, kata-kata barusan ini bukan berarti 1 hari yang lalu, atau mungkin 1 minggu yang lalu, atau bahkan mungkin 1 bulan yang lalu. Ya itu secara relatif. Bisa saja ini sudah lama gitu loh. Ya, mungkin lebih dari 1 tahun lah, 2 tahun, ataupun seterusnya. Nah, yang jelas di sini menggambarkan ini barusan kalian mengalami suatu peristiwa yang dimana memang asmara yang pernah kalian bina, asmara yang pernah kalian jalankan sama pasangan ini kelihatannya terhantam masalah gitu loh. Sehingga mungkin di sini kalian adanya sebuah kekecewaan ya, adanya kesedihan. Cuma di sini saya merasakan energi meskipun itu menghantam di kehidupan asmara kalian. Ini kelihatannya kalian mencoba untuk ikhlas ya, mencoba untuk bersabar dan mencoba untuk mendewasakan diri. Nah, gitu. Artinya kalian juga ada usaha bahwa kalian ingin bisa menyetabilkan ulang ya. Bisa saja ini nanti kalian dengan orang yang baru, mungkin menemukan orang baru dan kalian itu ingin stabil. Makanya di sini terasa jelas di samping ada energi kesabaran, energi ikhlas, kalian juga saya rasakan mempunyai energi untuk bisa bangkit, untuk bisa kembali stabil ya. Itu tadi loh. Entah kalian nanti menemukan orang orang yang baru ataupun mungkin kalian kembali sama mantan kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kelihatannya Pisces tidak mau menyerah. Jadi kalian itu apa ya, intinya masih berharap tentang adanya kebahagiaan, tentang adanya kestabilan. Ini untuk urusan asmara. Semoga bisa dipahami ya. Jadi energi Pisces ini kuat gitu loh. Meskipun terhantam masalah, tapi kalian di sisi lain ingin bangkit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan Pisces ini apa ya, barusan mengalami peristiwa ataupun dihantam sebuah konflik. Jelas sobat, di sini muncul the tower. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan bahwa benar apa adanya yang berada di kartu utama. Ini kan kartu konfirm. Nah, ini memberikan sinyal bahwa memang betul asmara yang pernah kalian bina, yang pernah kalian bangun sama pasangan, entah secara keharmonisan, entah secara ekspektasi itu sudah kalian rasakan tiba-tiba serasa terhantam masalah sobat. Gitu loh. Jadi bisa dikatakan ini akhirnya apa? Akhirnya asmara kalian kurang baik-baik saja. Bisa saja berimbas ataupun akibatnya kalian saling meninggalkan ya, saling menempuh hidup sendiri-sendiri. Bisa saja seperti itu. Kenapa itu semua terjadi? Ya karena memang ada pihak ketiga yang berusaha untuk merusak hubungan kalian, yang berusaha untuk biar hubungan kalian itu kacau, ya. Bahkan berusaha agar ada sebuah perceraian di sini. Nah, intinya biar kalian tidak harmonis lagi. Nah, memang ada pihak ketiga sobat yang menghancurkan bangunan asmara kalian, yang istilahnya itu yang merobohkan tahta asmara kalian. Kira-kira seperti itu. Ini jelas ya Fik ya. Itu loh bahwa intinya Pisces sedang mengalami suatu asmara dan itu memang kalian rasakan sedang kurang baik-baik saja. Nah, gitu loh. Oke, nanti kita deteksi ya biar lebih dapat sebuah jawaban yang lebih jelas. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles. Ada seseorang memegang 2 koin tingginya berbeda. Dikonfirmasi muncul petunjuk Ace of Pentacles. Ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces untuk masalah pekerjaan ataupun karir, di sini memang banyak godaan ya, memang banyak ketidakseimbangan. Dalam arti gini loh, mungkin apa yang kalian inginkan atau yang kalian harapkan ya agar bisa sesuai ekspektasi kalian ini terkadang Pisces ini banyak jegalan gitu loh, banyak orang-orang yang menjegal sehingga apa? Ya itu tadi, sehingga luput dari target kalian, sehingga luput dari ekspektasi yang kalian impikan gitu loh. Makanya di sini terlihat bahwa kalian itu memang adanya kesulitan gitu loh, ingin menyetabilkan, ingin menyeimbangkan, ingin ada ketenangan, tapi di sisi lain kalian sulit gitu loh. Bahkan saya merasakan apa ya, sampai energi kalian itu terkadang kewalahan untuk menghadapi suatu masalah-masalah yang terjadi di lingkup pekerjaan kalian ataupun di karir kalian. Itu yang saya rasakan. Nah, cuman di sini apa ya, meskipun demikian ya, ini kelihatannya sahabat Pisces masih ingin berjuang ya, tanpa menyerah sih. Kelihatannya ini akan berimbas bagus ya ketika kalian dihantam masalah seperti yang saya jelaskan barusan, tapi kalian tetap semangat. Ini insya Allah akan bagus. Kenapa saya mengatakan akan bagus? Karena di sini semesta tidak akan membiarkan itu terjadi. Ketika kalian dihantam masalah, tapi kalian ikhlas sembari semangat untuk bisa bangkit, insya Allah semesta juga akan membantu kalian di sini.
ini ada peluang besar, ada keberkahan besar, ada hoki besar dari semesta buat kalian, sahabat Pisces. Asalkan satu ya, tidak menyerah dengan situasi hal apapun, yakin ya, insya Allah di sini pasti akan menemukan sebuah titik terang. Artinya akan ada kestabilan kembali, akan ada kejutan-kejutan yang membuat kalian semangat lagi, membuat kalian senang lagi, ada pencapaian nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Di keuangan atau rezeki, Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk depul. Ada seseorang berjalan, tidak melihat ke depan, ini jalannya terputus. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Lovers, ada sepasang kekasih, belakangnya ada Dewi Fortuna ataupun Dewi Keberuntungan ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya. Kalau untuk keuangan ya, ataupun materi lah, ataupun finansial ya, ini memang akhir-akhir ini Pisces sering diuntungkan gitu loh. Ya. Jadi saya rasa di sini Pisces masih masih apa ya, masih stabil lah, dalam arti keuangan kalian masih bersahabat, keberuntungan keuangan atau rezeki ini masih berpihak sama kalian. Cuman di sini harap berhati-hati ya untuk menjalankan keuangan ya, istilahnya itu ya jangan mentang-mentang kalau rezeki kalian lancar, jangan mentang-mentang kalau keuangan kalian masih milih. Tapi apa? Tapi kalian harus berpikir jangka panjang. Jangan pas mumpung ada uang ya, jangan pas aji mumpung, jangan coba ya. Ibaratnya aji mumpung ini begini. Ketika kalian sudah mempunyai uang ataupun keuangan kalian atau rezeki kalian masih lancar, keuangan kalian masih bersahabat, ini kalian harus apa ya? Jangan terlalu royal lah ataupun jangan terlalu loss untuk mengeluarkan uang ataupun membelanjakan keuangan. Ya. Kan seperti itu. Ingat ya, jangan aji mumpung. Nanti ketika kalau kalian aji mumpung ya, takutnya apa? Takutnya keuangan kalian semakin menipis, tidak terasa. Nah, terus kalian dihantam masalah. Nah, itu yang akan menghantam diri kalian sendiri. Nanti kalian akan dibikin dibikin sumpek ya, dibikin capek gitu loh. Dibikin mikir, dibikin ngenes karena apa? Keuangan kalian sudah itu tadi sudah keluar banyak, tidak loss. Nah, makanya ini disarankan kalau masalah rezeki sih insya Allah masih bisa bagus ya, ataupun mungkin masih terkontrol ya. Cuman ya itu tadi, jangan terlalu loss untuk mengeluarkan keuangan. Ya saran saya, alangkah baiknya meskipun rezeki kalian masih terbilang cukup aman, masih terbilang cukup lancar, alangkah baiknya apa? Harus mengontrol keuangan antara pemasukan dan pengeluaran, jangan sampai lebih besar pengeluaran. Gitu loh. Kalau lebih besar pemasukan sih enggak ada masalah. Ya minimal bisa imbang lah. Jadi gini loh, apapun kebutuhan kalian itu utamakan. Jangan yang diutamakan keinginan, jangan. Kalau kalian mengutamakan keinginan, senang ini, nggak ada habisnya. Uang berapapun akan habis. Nah gitu loh. Nanti kalian akan dibikin sumpek gitu loh. Tapi kalau kalian mengutamakan kebutuhan itu enak sobat gitu loh. Ketika kebutuhan itu sudah tercukupi, nah insya Allah di situ kalian sudah tenang. Nah gitu loh. Karena apa? Karena kebutuhan kalian sudah tercukupi di situ. Beda sama keinginan loh ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi harap berhati-hati. Jadi di sini apakah Pisces akan mikir, apakah Pisces akan sumpek ya di kemudian hari ini tergantung Pisces sendiri. Seperti itu ya. Karena ini jalannya terputus loh. Makanya di sini kalian diingatkan. Yaitu tadi jangan aji mumpung ya. Gitu. Alangkah baiknya gunakan aji mumpung itu dengan baik dalam arti ya ketika rezeki kalian masih lancar, masih milih ya disimpan. Nah gitu loh, ditabung ya. Kan seperti itu. Lebih-lebih harus dikontrol, masalah kebutuhan sama keinginan harus bisa dibedakan. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya mengatakan ini Pisces kelihatannya masih lancar, masih aman? Karena kalian muncul petunjuk The Lover. Nah ini yang membuat apa ya kerezekian ataupun keuangan kalian ini apa ada sebuah tanjakan di sini. Gitu loh. Ada sebuah peningkatan, ada sebuah kenaikan ini kelihatannya. Beda dari dulu ataupun kemarin. Ya. Ini bagus ya. Kenapa seperti itu ya? Karena kalian dibantukan semesta. Karena kalian terbantukan oleh semesta memberikan keberkahan sama kalian. Nah, makanya tetap dikontrol ya. Itu loh. Ya. Siapa tahu ketika kalian punya tabungan, punya simpanan, terus ada keperluan yang mendadak. Nah, kalian biar tidak pusing, tidak bingung. Nah, itu loh saran saya. Seperti itu ya. Ini kelihatannya Pisces masih diuntungkan ya. Dalam arti keuangan saya rasakan masih cukup bagus ya. Seperti itu meskipun ini general gitu loh. Kalau kalian merasakan loh, yang dibilang Mas Dani ini kok bagus keuangan, tapi keuangan saya ini kok pailit, kok seret, kok bahkan rezeki itu serasa mampet. Nah, ingat ini general. Nah, kan seperti itu jawabannya. Nah, ya. Ya syukur-syukur memang
kalian merasakan memang keuangan kalian masih bersahabat. Nah, ketika kalian merasakan, oh iya betul itu informasinya Mas Dani bahwa keuangan saya masih bersahabat, masih tidak terlalu kekurangan, lah alangkah baiknya dijaga. Jangan aji mumpung, ya seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, memasuki minggu keempat ataupun minggu terakhir di bulan November, ini untuk asmara Pisces ini harus berhati-hati ya. Gitu loh. Kelihatannya apa ya, memang masih banyak ujian sih, cuman saya rasakan di sini munculnya 50-50. Dalam arti, ya bisa saja nanti di 3 hari ke depan, ini kalian yang bermasalah bisa agak sedikit tenang, baik secara pemikiran maupun secara batin. Artinya apa? Ada penyelesaian di situ. Ya karena memang usaha keras kalian. Nah gitu loh. Nah, untuk yang 50% lagi satunya sobat, ini harus harap waspada karena energi kalian masih stuck, karena kalian masih banyak juga tertembak adanya sebuah kiriman black magic dari orang-orang yang gak suka sama kalian, dari orang-orang yang toksik, yang iri sama kalian. Ini waspada. Nah, kalau bisa ketika kalian merasakan kok asmara saya ini kacau, bahkan sampai di 3 hari ke depan, nah itu sudah fix bahwa memang ada sebuah kiriman tembakan black magic. Karena memang ada energi yang saya terangkan tadi, memang saya melihat seperti ada energi hitam gitu loh yang menutupi kalian. Yaitulah yang menyebabkan kepositifan, kerezekian. Ini mental yang ada apa? Masalah, masalah dan masalah terus di sini sobat. Nah, ketika itu tidak dinetralkan, sering saya mengatakan ini akan bisa merambat kemana-mana, bisa kena di pekerjaan, di kerezekian, di kesehatan, itu akan berefek gitu loh. Nah, makanya ketika kalian sudah merasakan kok asmara saya ini kacau, nah kalian harus bisa memahami sobat, antara pemikiran dan energi rasa ataupun energi batin ini satukan. Apa yang membuat seperti ini? Nah, ketika memang itu kalian merasakan, oh iya, kok ada keganjilan ya, gitu loh, ada di luar logika ya permasalahan yang saya hadapi ini. Nah, segera diselesaikan secara energi, yaitu dinetralkan. Ya mungkin kalau kalian bisa tata caranya, doanya, ya monggo dinetralkan sendiri sobat. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak ada salahnya cari orang-orang di bidangnya, biar terbantukan untuk pembukaan aura, biar langkah ke depannya itu lebih tertata. Gitu loh. Kalau kalian biarkan ya, ini akan nyantap kemana-mana di sini. Gitu loh ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi 50-50. Nah, untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, memasuki minggu ketiga, maaf, minggu keempat ataupun minggu terakhir, apakah Pisces akan ada kejutan baik? Di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan 50-50 ya untuk Pisces ya. Gitu loh. Jadi hampir sama ini seperti asmara. Cuman harap berhati-hati, ini harus 50-50. 50% kelihatannya kalian akan terselesaikan ya. Dengan adanya suatu masalah pun insya Allah akan reda, akan damai. Nah, yang 50% satunya lagi ini kelihatannya stuck ya. Jadi kelihatannya kalian masih penuh usaha keras, bahkan sampai dibikin kualan, dan itu masalahnya belum selesai. Kalian terus-terusan dihantam masalah. Itu yang 50% satunya. Makanya itu apa? Akibat imbas kalian tertembak black magic. Nah, kalian biarkan. Ya itu terus nanti gitu loh. Untuk masalah keuangan atau rezeki, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini ada kejutan baik Pisces memasuki akhir minggu keempat ya di bulan November. Ini ada kejutan, memang saya rasakan cukup aman ya, masih cukup baik ini Pisces ya. Ini sepertinya masih ada tanda-tanda kuat bahwa secara sinyal yang saya rasakan ataupun yang saya terawangkan di sini Pisces masih diuntungkan lah. Keuangan kalian masih bersahabat, masih terkoneksi, mungkin dari rezeki-rezeki nggak tahu dari mana datangnya gitu loh. Kelihatannya ini masih terkonek sama kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi manfaatkan dengan baik sobat. Ingat ya, jangan aji mumpung. Kan seperti itu. Kan tidak ada salahnya kalau kita ada simpanan, ada tabungan, itu kan nggak ada salahnya. Buat apa sih? Ya kalau pas kita ada sebuah masalah dan itu mendadak dan itu membutuhkan uang, ya kalau uangnya kecil, kalau uangnya besar, biar kalian tidak bingung di situ karena sudah ada simpanan. Kira-kira seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini nantinya basis ini juga banyak yang terperosok loh. Dalam arti gini, meskipun saya mengatakan keuangan kalian masih cukup aman, ini kelihatannya nanti basis mungkin apa ya, mungkin kalian kurang waspada, kurang mengontrol, akhirnya kalian loss mengeluarkan uang. Nah, di situ nanti akan ada masalah yang besar yang membutuhkan keuangan. Di situ saya jamin pasti kalian akan sumpek. Ya gitu loh. Harap berhati-hati ya, karena saya petunjuknya seperti itu. Meskipun sekali lagi, meskipun kalian aman di sini, nanti ini kelihatannya pasti ada yang terperosok loh. Nah gitu loh. Makanya
kita harus ada simpanan, harus ada tabungan ketika memang uang kita masih lancar gitu loh sobat. Rezeki kita masih milih kan tidak ada salahnya. Nah, seperti itu ya. Biar kalian tidak tambah dibikin pusing, dibikin bingung. Oke ya, saya rasa sudah jelas ya. Jadi bisa dikatakan masih cukup aman lah ini, komunitas terbesar masih diuntungkan lah dari segi rezeki, dari segi finansial, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, tetap ya ketiga faktor yang sudah saya informasikan ini, ingat ya ini semua bersifat general reading, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah ketika kalian penasaran apakah memang betul sih basis seperti yang diinformasikan, atau bahkan kalian merasakan kok seperti kehidupan yang saya alami saat ini, nah itu biar tidak timbul tanda tanya besar sobat, ya silakan konsul secara pribadi. Biar saya mengetahui nama kalian, maka kalian akan dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, ketika kalian konsultasi itu kan enak, dalam arti gini, ketika kalian ada problem ya, entah itu logika atau di luar logika, kalau memang logika, saya kasih sebuah saran, saya kasih sebuah motivasi dan support. Nah, ketika memang terdeteksi nantinya di luar logika, otomatis kan ada penutupan aura di situ. Nah, biar saya bantu untuk membuka auranya, biar lebih bersinar lagi, biar lebih bagus lagi, biar bisa tertata untuk langkah selanjutnya. Kan seperti itu, sobat. Ya. Oke ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan maksud saya klaim energi positifnya ya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa sobat ya. Dan ketika memang ada pembacaan yang kurang baik ya, ini tujuannya agar kalian lekas bangkit, lekas bergerak ya untuk bisa memperbaiki nasib kalian. Karena jelas nasib itu tidak akan pernah bisa berubah bagus, apalagi secara otomatis nggak bisa. Kalau orangnya sendiri nggak mau mengubahnya. Minimal apa? Ada 3 poin. 1, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, tetap berikhtiar, cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak memahami masalah kita sendiri, cari orang-orang di sekitarnya, nah gitu loh, ataupun di bidangnya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Apa yang harus diperjuangkan? Ya tetap perjuangan doa kalian, ikhtiar kalian, biar apa? Biar nasib kalian bisa berubah. Nah, tanpa ketiga poin itu mustahil akan bisa berubah dan tidak akan pernah bisa berubah. Kira-kira seperti itu ya. Karena sudah banyak terbukti faktanya, tanpa 3 poin itu banyak yang semakin hancur, banyak yang semakin terperosok, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, next ya, tetap intinya percaya tidak percaya apa yang sudah saya informasikan ya, ini saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, saya rasa kalian sudah bisa memahami. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Pisces. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.